KNK, aku pagi ini lagi di salah satu coffee shop di Bandung, namanya Kopi Gandapura. Lokasinya ada di Jalan Gandapura. Nah, di sini tuh review sedikit. Aku udah kali kedua kesini. Suasananya nyaman, sejuk ya di sini. Bikin betah lama-lama di sini. Untuk kalian orang Bandung atau orang luar kota yang mau WFC mungkin atau nugas atau mau sekedar nongkrong teman-teman. Atau hunting kopi misalnya, bisa banget nih ke sini. By the way, aku di sini bukan hanya ngopi-ngopi santai aja, tapi kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman penulis dari seorang penulis juga. Di sini langsung aja kali ya, udah ada Kak Marino. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, tadi perjalanan lancar gak ke sini? Lancar. Aman-aman. Masih pagi soalnya. Gak macet lah ya. Nah guys, di sini tuh Kak Marino sebagai penulis, kalau kalian tahu bukunya salah satu adalah The Secret of Karstens, bener gak? Bener. Ini pronunciasi bener? Bener. Bener ya? Itu tuh kalau nggak salah tentang petualangan ya? Iya, itu petualangan ke Puncak Kartens. Oke. Ceritanya. Tapi di sini aku bukan mau bahas tentang buku itu karena ada salah satu karyanya yang menurutku gemes banget sih. Tapi ada geget benci-benci gitulah pokoknya. Udah baca? Iya, udah baca aku bilang. Okay. Nah, judulnya itu Jangan Lucu-Lucu Nanti Aku Sayang, ya kan? Betul. Nah, itu tuh gimana sih bisa awal mulanya sampai bisa nulis buku kayak gitu? Sebenarnya itu kayak dulu itu aku galau gitu, kayak sebel sama orang. Terus kayak aku nggak tahu nih mau ceritanya ke siapa, nggak tahu mau cerita ke siapa, ya udah aku tulisin gitu. Awalnya kayak gitu. Awal kayak gitu. Sampai bisa jadi judulnya kayak gitu tuh gimana? Itu kan judulnya kayak gombalan-gombalan kayak teh gitu nggak sih? Kalau judul itu hasil diskusi sebenarnya sama editor aku. Tadinya tuh bukan itu awalnya. Oh ya, apa tuh? Pokoknya judulnya tuh ada di salah satu bab aku ada nama judul yang lama. Cuman emang belum pernah aku pakai. Maksudnya kayak aku cuman bilang ini draft naskah, bukan draft novel aku yang ini gitu. Oh gitu. Jadi judulnya itu terus karena kurang serak diganti. Iya, katanya kalau sekarang itu kan kayak kebanyakan buku-buku terjemahan Korea sih yang judulnya yang kayak manis-manis gitu loh. Iya sih, ya kan? bener. Terus karena dialog itu ada di di salah satu bagian novel aku tuh ada dialog itu ngomong. Terus aku bilang, gimana kalau judulnya Jangan Lucu-Lucu Nanti Aku Sayang gitu. Kayaknya tuh udah pas banget. Iya, si editor aku langsung bilang, nah. Gitu. Udah. Nah, itu tuh kan menurutku relate ya untuk aku juga gitu. Oke. Nah, susah move on juga ya? Gitu ya. Oh, ya oke. Nah, itu tuh kira-kira ada emang kisah nyata atau emang full fiksi 100%? Kalau idenya itu sih dari lingkungan aku ya, maksudnya kayak ada teman, ada yang sedikit banyak yang dari aku juga kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya masalah percintaan sih rata-rata kayak gitu sih. Maksudnya kayak mau di Indo atau di luar Indonesia juga kayaknya kalau orang patah hati ya begitu gitu. Iya sih, benar. Kayak gitu. Kalau penulisannya berapa lama kira-kira? Kalau penulisan sendiri sebenarnya untuk konsep ide awalnya itu aku udah bikin jadi buku pertama selesai, terus kayak aku memang ingin bikin cerita yang itu di 2016. Cuman aku baru kontekan sama editornya itu di 2017, maksudnya kayak deal-dealan. Tapi itu naskahnya udah ada? Ya naskah coret-coret sih aku. Oke. Jadi kayak, Kak, ini aku punya cerita nih tentang ini. Ya namanya juga baru bikin yang kotornya gitu, kayak yang belum rapinya. Terus kayak, ini aku balikin dulu ya. Iya. Revisi dulu ya gitu lah ya. Terus akhirnya kayak aku disuruh, coba kamu baca. Maksudnya kalau kamu mau bikin cerita yang romance kayak gini atau gaya bahasa kayak gini, coba baca buku-buku yang punya karakter yang kayak gitu. Jadi aku baca-baca dulu. Jadi dari 2016 ya kalau di total? Berarti startnya 2017. 17, 18, 19.
7 tahunan. 7 tahun. Wah, gila. Sekitar. Berarti Ya beresnya 2024 kemarin. sekitar 7 tahunan itu penulisan proses semuanya. Ada ini nggak? Apa? Bentar, ada Oke. tantangan tersendiri nggak? Kayak misalkan di tengah-tengah, itu kan cukup lama ya 7 tahun. Kayak SD aja 6 tahun kan? Nah, itu tuh kayak apa ya? Di tengah-tengah penulisan kayak, udah deh, kayaknya nggak usah dilanjut atau apa gitu. Nah sebenarnya kan itu tuh karena apa ya? Jadi aku tidak terikat dengan pihak manapun. Maksudnya bukan naskah yang pesanan dari penerbit mana gitu. Itu pure dari aku sendiri gitu. Aku punya, alhamdulillahnya waktu itu punya duit simpanan yang aku bisa bayar editor nih buat ngerapiin. Maksudnya aku punya cerita yang gimana ya? Jadi bukan kalau misalkan penerbit tuh kita ada deadline-nya gitu ya? Biasanya batasannya ada gitu. deadline. Karena itu memang apa ya? Aku sih bahasanya itu kayak aku bikin karya, cuman nggak mau yang ecek-ecek gitu loh. Pengen yang diseriusin juga gitu. Karena orang-orang di sekitar aku tuh ya kebetulan berkarya juga merekanya. Jadi ya udah kenapa enggak gitu. Iya. Aku Betul. cocok waktunya, cocok ininya. Ya. Dan suka juga, jadi enjoy ya ngelakuinnya. Enjoy. Makanya ketika sebenarnya itu kan kalau untuk genrenya itu aku apa ya? Sebutannya sih katarsis. Jadi cerita yang aku tuliskan untuk mengeluarkan unek-unek. Itu kan sama aja kan kayak jatuhnya diary. Cuman aku mau bikin ceritanya apa? Yang aku tulisin tuh ada ceritanya gitu. Oke. Kayak gimana agar bisa, maksudnya kayak kalau aku cerita versi aku aja, ya orang-orang mungkin akan nggak relate gitu. Iya betul. Dan kayaknya akan membosankan kalau nggak dicampur sama fiksi ya. Betul. Iya, oke. Karena fiksi itu adalah cara menuliskan kenyataan yang paling bagus. Oke. Betul sih itu. Oh iya, oke. Nah, dari yang aku research nih Kak, Kak Marino ini sarjana hukum, betul? Betul. Betul sekali. Betul. Udah berapa tahun sih? Berarti Lulusnya itu 2015. 2015. Ya. Sarjana hukum. Aku 6 tahun kuliah. Wow, bagus sekali. Karena sebenarnya aku 4 tahun udah beres. Tapi 2 tahun, jadi kan maksudnya kayak aduh, ini tuh ada di masukin di cerita aku gitu. oh iya, Jadi dia mana di Jangan Lucu-Lucu ini? Jadi kan dia sebenarnya memang udah beres kuliah, cuman kayak sisa waktu yang masih ada tuh dipakai buat ngerjain yang lain gitu. Oh iya. Karena iya, sayang iya. kan. Nah tapi gimana tuh? Kan hukum ya, yang aku tahu kan tentang ya kita pasal-pasal lah atau apa. Tapi sekarang malah jadi penulis gitu. Gimana tuh ceritanya awalnya? Sebenarnya kalau untuk itu aku dari dulu emang udah suka baca. Dan kebetulan apa ya? Aku memang mau bikin atau mau matahin stigma kalau misalnya penulis itu harus dari kalangan orang literasi gitu. Penulis tuh harus sastra gitu, enggak juga iya, gitu. enggak. Sebenarnya sih enggak gitu. Kecuali kamu punya orang dalam. Tetap. Iya. Terus itu kalau misalkan di total dari yang karya The Secret itu, berarti itu kan awal ya. Kalau dibilang itu zaman sekarang debut. Iya. Nah, berapa tahun tuh sampai sekarang totalnya? Maksudnya jaraknya? Enggak kayak berarti berkaryanya udah berapa tahun gitu? Kalau itu sebenarnya kalau dihitung berkarya itu udah dari zaman kuliah juga aku ngerjain yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu. misalnya ngerjain skrip. Beberapa kali ngerjain awalnya skrip film dulu. Oke. Bahkan sebelum si buku aku itu jadi, aku tuh ngerjain proyekan film pendek itu sama beberapa stand up komedian. Oh iya. YouTube-nya masih ada sekarang. Bagian skrip. Iya, bagian skrip. Oke, keren. Integrasi itu. Nah, untuk balik lagi ya, untuk si Jangan Lucu-Lucu ini, itu kan termasuk karya baru ya berarti? Iya. 2024. Nah, ada target tersendiri nggak sih?
Pengennya aku itu awalnya dijadiin buku gitu. Buku fisik ya? Jadi memang aku ngerjain awalnya itu untuk dicetak, maksudnya kayak dirapihin sedemikian rupa supaya bisa lolos ke mejanya penerbit gitu, meja redaksi penerbit. Terus tapi menjelang perjalanan itu tiba-tiba kayak ini ada lomba gitu loh. Lomba di platform yang sekarang bisa dibaca gratis gitu. Jadi kayak aku apa ya, pengen ini mumpung ada lomba dan orang-orang bisa banyak baca gitu, kayak cobain aja lah gitu. Maksudnya kayak orang-orang suka nggak ya gitu. Jadi ini dilombakan ya si Jangan Lucu-Lucu ini ternyata. Itu tuh dari Agustus 2024 kemarin. Maksudnya sebenarnya udah lama, cuman aku baru tahu itu di Agustus. Jadi pas dilombakan tuh udah langsung full selesai atau Full on selesai. progress? Full selesai. Kayak gitu ya. Karena memang itu lombanya itu ada minimal. Jadi syarat ikut lomba itu si karya itu harus selesai yang pertama. Yang kedua minimal 40.000 kata. Oh gitu. Jadi Pantes. Jadi per part itu lumayan panjang ya aku baca. panjang. Karena kan bisa dilihat, maksudnya kalau di profilnya itu ada total kata yang sudah ditulis itu 79.000 sekian gitu. Oke, di aplikasi itu ya? Kalau di website sih. Soalnya Website. aplikasi cuma ada di Android. Oke. Nah, sejauh ini, sejauh karya Kak Marino nih, ada nggak sih respon atau feedback yang diinget sama Kak Marino dari dua karya ini ya? Iya. Kalau feedback itu kayak apa ya? Yang menyenangkannya itu adalah ketika pembaca aku tuh nge-DM gitu. Kayak karya yang pertama itu beberapa dari mereka itu suka, maksudnya kayak Kak, aku lagi bikin tugas akhir bahas novelnya yang Kartens itu yang pertama. Nanti kalau aku mau nanya-nanya boleh nggak? Oh gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Buat ini ya, bahan untuk tugas dia ya? Penelitian. Oh, iya sih, itu Anak-anak sastra biasanya. jadi kebanggaan tersendiri ya? Iya, sebenarnya kayak bisa digituin ya, Iya ya? ternyata. Oke. Terus kayak ya gitu respon-respon yang apa ya? Oh, ternyata memang ketika dibaca orang tuh seneng rasanya gitu. Kayak kan tahu kan gitu. Emang sih kalau karya dibaca orang tuh walaupun karyanya nggak menjelit, maksudnya nggak membooming kemana-mana, tapi ada yang baca dan ngasih respon baik tuh emang bikin bangga tersendiri sih. Malah sebelumnya waktu belum maksudnya kayak masih proses nulis, kayak aku kan beberapa kali kasih baca ke teman-teman. Jadi kayak ada yang nangis lah, apalah gitu, kayak kenapa dia jawabannya kayak gitu. Jadi kayak berarti nyampe ya gitu, yang aku tulis nyampe untuk yang sekarang ya. Kayak gitu. Nah, untuk si Jangan Lucu-Lucu ini memang ada pesan tertentu atau gimana tuh? Pesan tertentu Enggak apa? gini, kalau misalkan bikin buku kan mungkin tadi yang dibilang Kak Marino dari kisah-kisah teman-teman atau apa, terus unek-unek juga, berarti kan itu ada pesan tertentu untuk orang atau emang untuk pembaca gitu? Ada nggak sih dari Jangan Lucu-Lucu ini? Kalau pesannya sih kayak mungkin ada beberapa ya. Kalau misalnya kamu pengen bikin karya atau pengen nulis juga gitu, tapi kamu bingung nih mau bikin apa gitu, ya dari hal-hal sekitar kamu gitu. Karena kalau misalnya kamu ngerti materi yang ingin kamu tulis itu biasanya tulisannya akan lebih apa ya, ada nyawanya lah. Oke, iya. Dan apa yang aku tulisin di situ itu sebenarnya maksudnya kayak dari dulu sampai sekarang tuh memang untuk berpindah, maksudnya kayak move on dari apa yang pernah kita laluin dulu tuh emang agak susah ya, Iya karena apa ya? Maksudnya mungkin ada yang belum beres atau masih penasaran atau tiba-tiba gimana bilangnya udah move on tapi ternyata pas ketemu orangnya tiba-tiba sama ada orang yang baru lagi gitu.
Oh, pengalaman ya? Enggak. Gitu nggak sih? Nah, Iya, iya. ngomong-ngomong buku, kira-kira Kak Marino nih suka baca buku genre apa sih? Kayak ini kan karyanya ada yang petualangan, ada yang romance. Nah, Kak Marino sendiri kalau misalkan baca buku, sukanya genre apa tuh? Kalau baca buku ini sih awalnya suka misteri, Oh, misteri thriller gitu atau thriller. gimana? Karena dia kayak nyimpen, kayak selalu ada plot twist. Maksudnya kayak, oh ternyata si ini. Teka-teki ya. Cuman kesininya jadinya tuh aku ngebaca buku sesuai dengan, maksudnya kayak aku lagi ingin mood yang kayak gimana. Maksudnya kayak dari cara penulisannya, sudut pandang si bukunya itu. Nah, sekarang tuh lebih ke kayak gitu. Oh, jadi bukan yang suka aja genre ini itu terus? Enggak. Karena beda genre, beda gaya penulisan. Iya, betul. Ngomong genre, nah Kak Marino ini mau dikenalnya sebagai penulis yang satu kategori genre doang. Misalkan Kak Marino ini tulisan romansnya bikin menggujang hati gitu, atau genre apapun mau Kak Marino coba, ada bayangan nggak? Kayaknya sih enggak ya, maksudnya kayak ya harusnya sih penulis itu ya, maksudnya kayak penulis gitu. Sama kayak apapun jurusan kuliahnya gitu. Walaupun misalnya kan aku dulu perdata, tapi nggak dibilang sarjana hukum perdata gitu, sarjana hukum aja. Oke. Jadi benar-benar ya udah, menurut aku kalau misalnya penulis bisa bikin beberapa jenis genre dan banyak diterima orang, ya berarti kayak dia bisa gitu, mampu iya, gitu. Betul sih. Jadi banyak ciri khasnya juga ya kalau misalkan kayak gitu. Itu kan challenge buat si penulisnya sendiri iya, gitu. Betul sih. Kalau Berarti- misalnya stuck di satu genre, ya mungkin dia bagus dan ya udah gitu. Cuman kan kalau aku sebenarnya bukan yang produktif banget gitu loh. Gitu. Maksudnya bukan produktif bikin cerita terus-terusan. Oke. Jadi memang gimana inspirasinya aja gitu. Berarti kalau misalkan ada idenya tentang genre horor nih, mau nulis itu nggak Kalau yang iya. selalu romance gitu atau selalu petualang gitu ya? Iya, cuman ya setiap genre itu pasti ada bumbu-bumbu romance Iya sih sebenarnya. supaya ya gitulah ya. Jadi udah Oke, tahu oke. kemauan pasar tuh kayak oke gitu. Iya sih, sejauh ini kayaknya untuk cerita-cerita petualang atau cerita-cerita horor pasti ada romance tipis-tipisnya ya Pasti. kan? Nah iya sih itu. Mau itu yang kayak action apa? Pencarian kemana juga pasti ada jatuh cinta sama Iya sih, so, partner sendiri warlock-nya. gitu. Iya, ngerti. Nah, boleh nggak sih Kak kasih rekomendasi buku yang dibaca sekali seumur hidup? Sekali seumur hidup ya. Iya. Kalau aku tuh dulu pernah baca saat katanya sih ya. Jadi memang ada satu buku yang judulnya itu aku lupa lagi judulnya. Apa ya? Mau di-searching dulu nggak? Bentar. Itu mirip sama buku aku yang pertama soalnya. Tentang petualang gitu? Bukan. Judulnya Secret of apa ya. Jadi dia tuh kayak hukum tarik menarik gitu loh. Kayak apa yang kamu pikirin pasti itu yang akan datang gitu. Oh, tapi itu lebih ke... Boleh nggak sih apa aku tuh? Boleh dong. Bentar ya guys. Kita searching dulu. Bentar ya. Oh iya, emang judulnya The Secret aja gitu. Siapa yang nulis? Si Rhonda Byrne yang ini loh. Itu ada ininya nggak? Jadi ini tuh semacam Satu season atau beberapa season? satu ini aja. Gitu. Cuman ya inti bukunya itu kayak apa yang kamu pikirin itu yang akan dikasih semesta gitu. Oh gitu. Gimana ya? Kayak misalnya kamu keluar nih pagi ini, terus kamu fokusnya ke satu warna baju atau warna mobil.
kamu pasti akan ngeliat, kok hari ini tumben ya orang-orang pakai baju merah, atau kok banyak mobil merah banget hari ini. Wah. Padahal kan yang lain juga banyak seliweran warna-warna lain. Oke. Nah itu tuh yang akan ya kalau misalnya itu tuh hukum apa sih ya, tarik menarik. Hukum alam gitu ya? Hukum semesta. Hukum alam tuh apa sih? Aku lupa sebutannya. Cuman ya gitu, memang jadi kayak apa yang kamu rasakan atau pikirkan itu ya itu yang akan energi yang kamu terima. Gitu di hari itu. Di sisa kamu menjalani hidup. Oke ya. Karena kalau misalnya kita optimis atau misalnya kamu pesimis ya dari cara kamu berpikir aja gitu. Okay. Karena kan kadang ada orang yang aku nggak bisa, Iya padahal sih. dia belum mulai. Gitu. Aku nggak punya ilmunya, padahal kan sekarang ya bahkan AI udah banyak di mana-mana. Pesimis duluan belum dicoba gitu ya. Kayak Oke. gitu. Satu itu. Oh ada lagi. Ya. Apa tuh? Dan sebenarnya karena apa ya, tergantung apa yang kamu butuhkan sebenarnya. Karena apa yang orang baca belum tentu cocok di Iya sih, betul. misalnya kamu gitu. Aku suruh baca ini buku bestseller apa segala macam, cuman di kamu nggak relate ya, nggak bisa. Kayak buku-bukunya Mark Manson itu kan ada yang seni bersikap bodoh amat, yang kayak gitu-gitu. Ya itu bisa, maksudnya kayak tapi aku nggak pernah ada yang kayak satu buku yang harus kamu baca, karena terlalu banyak buku-buku yang bagus itu. Oke. Gitu. Iya sih sebenarnya. Tapi itu kan nggak jadi. Apa sih? Oke, bentar. Bentar. Sudah berapa menit? 7 menit lagi. Oke Kak, kalau Kak Makino ada nggak sih selama menulis ini ada satu orang yang mungkin lebih dari satu juga nggak apa-apa, yang bikin memotivasi Kak Makino untuk menulis? Contohnya, misal aku tuh pengen banget jadi aktor karena lihat aktingnya siapa, jadi aku termotivasi buat acting. Kalau Kak Makino untuk termotivasi untuk menulis tuh ada nggak penulis siapa gitu? Kalau aku ya, kayak aku lebih ke diri aku sendiri sih. Oh iya, bagus dong. Iya, karena kayak kalau misalnya, jadi kan begitu mencemplungkan diri di dunia ini, maksudnya di dunia penulisan atau perbukuan ini tuh kayak aku baca-baca beberapa buku lah, pernah ketemu. Terus ada yang kayak, lah kok gini doang gitu. Kok dia bisa, maksudnya bukunya tuh bisa diterima, maksudnya kayak apa ya, ceritanya tuh sampai bahkan jadiin film gitu. Gini doang gitu. Tapi ternyata gitu doang nih gitu. Terus kayak ya harusnya aku bisa dong gitu. Iya. Jadi lebih ke diri aku sendiri sih. Maksudnya kayak di sekitar aku juga, tadi kan aku udah cerita kalau misalnya walaupun beda cabornya lah ya. Maksudnya kayak mereka berkaryanya di musik atau di mana teman-teman aku. Jadi kayak wah dia udah album ke segini, masa aku belum bikin lagi. Nah, itu bagus ya buat motivasi diri. Walaupun mereka kayak, maksudnya kayak nggak ada apa ya, istilahnya aku nggak pernah cerita-cerita atau aku nggak pernah ngomong ke teman-teman aku, karena memang di lingkungan aku atau di angkatan aku itu memang kayaknya aku gerak sendiri di bidang ini gitu. Maksudnya bukan nggak ada yang satu hobi yang sama, nulis bareng atau. Oh gitu. Jadi Kak Makino sendiri yang di dalam, maksudnya lingkungan hidup Kak Makino ini? Iya, karena aku nggak punya banyak teman juga ya. Dan memang awalnya tuh aku nggak punya relasi yang gimana-gimana. Maksudnya kayak aku mau jadi penulis, bantu, itu nggak ada. Jadi pure diri sendiri. Iya, memang itu yang aku bilang tadi, yang di buku The Secret itu, kayak aku pengen ngerjain ini, tuh jalannya tiba-tiba, nih kamu kalau ini kesini ya, kesini ya. Iya, ngerti. Tapi ya itu, maksudnya bukan dikasih tahu kayak nih kamu harus gini-gini, tapi aku jalanin dulu. Nanti ada tuh, pasti ada aja ketemu yang oh ternyata dia
bekerja di sini, punya relasi yang ini nanti aku kenalin. Kayak sekarang aja kita bisa ketemu di sini kan kayak ya aneh aja itu Iya menurut sih, aku. bener sih, bener-bener yang we never know sih ya. Kayak gitu. Selama menulis ada nggak ritual tersendiri? Misalkan harus ngopi, harus sambil apa gitu? Harus sendiri sih. Waktu itu harus sendiri. Dan kalaupun di tempat kopi, jadi aku udah beberapa kali pindah-pindah tempat kopi. Harus, maksudnya kalau di luar itu ya aku harus dengerin, maksudnya kayak nggak denger bising-bising atau orang ngobrol, karena nanti ada aja yang ngajak ngobrol gitu. Baru iya mau. sih, betul sih. Cuman biasanya banyaknya malam. Oh, emang malam tuh otak agak lancak ya? Waktu itu emang jam tidurnya tuh wah kacau sih. Maksudnya kayak dari malam ke paginya dulu masih kerja sih. Jadi kayak aku nanti aja lah tidurnya gitu. Jadi kayak Iya. Jadi selama itu ada ide terus nulis gitu ya? Jadi oke. kayak memang ditulisin dulu aja karena nanti dipendem kan. Terus nanti kalau udah ini baru dibaca lagi. Prosesnya itu yang kayak gitu-gitu yang bikin lama. Iya. Ini adalah bukan segmen sih sebenarnya, cuman masukan dari Kak Marino, kayak life tips gitu ya. Life Life Contohnya tips gini? gini. Untuk kita nih, umuran yang baru-baru menginjak 20 gitu. Beda 2 tahun kita. Ya gitu, boleh kok. Di sini fleksibel ya. Kita misalkan yang lagi nulis terus stuck di tengah jalan, kan sayang ya, udah setengahnya tapi stuck terus jadi nggak dilanjut, atau mau nulis tapi nggak tahu cara mulainya gimana. Ada tips nggak dari Kak Marino? Kalau tips dari aku sih, yang pertama kamu bertanya ke orang yang tahu dan ngerti gitu. Kalau misalnya orang itu nggak ada, yang kedua kamu bisa cari apa ya? Ya sekarang kan gampang ya, buka internet juga tahu caranya. Yes. Cuman ketika kamu cari tahu itu, kamu tetap harus ketemu orang yang mempraktekkannya itu gitu. Oke. Tetap aja memang guru terbaik adalah hal yang bisa kamu pelajarin langsung Iya, gitu. betul. Ya tipsnya itu ya kalau misalnya memang kamu beneran niat ya, maksudnya kayak yang aku bilang tadi, beneran niat untuk bikin tulisan kamu sampai rampung, kamu cari tahu tuh gimana caranya. Kalau enggak ya memang bertanya. Dan satu yang aku pelajarin itu adalah ketika kamu memang ingin beneran si tulisannya dibaca orang, nanti kayak apa ya, akan ada orang-orang yang datang sendiri gitu loh, serandom itu. Harapan untuk kedepannya mungkin wishlist Kak Marino yang on progress untuk diwujudin Kedepannya dalam waktu dekat mungkin, atau apapun. kalau dalam waktu dekat sih aku wishlistnya ya si ini tuh jadi buku dulu, Si yang jangan lucu-lucu lucu-lucu. ini. Karena kan memang masih apa ya, bentuknya digital. Sebenarnya aku senang sih, maksudnya pembacanya itu aku nggak expect jadi ada beberapa akun yang sudah dari tahun 2020 tuh di situ. Terus karya-karyanya itu memang udah ada juga, cuman kayak pembacanya tuh maksudnya aku hampir bisa nyusul itu gitu. Oh, oke. Dalam jeda 4 tahun itu gitu. Itu cepet sih ya kehitungnya. Iya, aku nggak nyangka juga. Padahal ya bisa dibilang aku pendatang baru untuk di si platform itu. Digital ini. Ya harapan aku ya itu akan jadi buku supaya lebih apa ya. Itu kalau aku pribadi suka buku yang fisik gitu. Jadi Lebih suka dicetak gitu ya. Oke. Itu sih harapan terdekat. Harapan terdekat, wishlist terdekat. Oke, untuk yang mau baca nih teman-teman, si Jangan Lucu-Lucu ini bisa diakses di mana? Kasih tahu. Teman-teman yang mau baca novel Jangan Lucu-Lucu Nanti Aku Sayang tuh bisa diakses linknya ada di bio Instagram aku sebenarnya. Kasih tahu Instagramnya. Instagramnya di
bentar. @marino_gustomo. Lupa. Betul gak itu? Nggak Ya. apa-apa, nanti ada di sini ya, tring gitu, Oh ya, ada tuh linknya, tinggal diklik aja, bisa dibaca gratis. gratis. Mumpung masih gratis. Mumpung masih gratis. Nah, soalnya kan kalau misalnya udah cetak bayar ya. Ya, kadang-kadang kalau misalkan aku baca nih, yang udah mau dicetak, itu si Dikunci. bab-babnya dikunci atau dihapus, dihilangin. Ya. Nah, Iya. itu juga aku belum tahu nih. Maksudnya kan aku bikin akun di Quiku, aku masukin karya di situ. Cuman buat lomba gitu. Jadi setelah lomba ini ya Kayaknya bakal dicetak gitu ya. Tapi ini bakal dihapus gak? Belum tahu. ya kalau misalnya nggak menang, jadi kan kalau misalnya menang baru diambil, maksudnya dicetak di platform itu. Gitu. Kalau misalnya nggak menang ya aku tarik Cetak untuk, sendiri. untuk apply ke penerbit Oke. yang lain. Oke teman-teman, yang mau baca Jangan Lucu-Lucu Nanti Suka ini bisa diakses. Ada di bio Instagramnya Kak Marino, linknya di situ. Kalian akses aja di situ. Tadi juga udah ngobrol-ngobrol, banyak pengetahuan yang baru aku tahu juga sih sebenarnya. Pokoknya tadi kayaknya isinya daging semua sih ya. Pokoknya semoga ada di lain kesempatan ada waktu lagi untuk berbincang-bincang mungkin. Amin. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah dengar dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Marino tadi bermanfaat untuk kalian. Amin. So, segitu aja kali ya. Ya. Bye-bye. Bye-bye.